Halo, kali ini kita mau bedah bareng nih pemikiran Nassim Nicholas Taleb. Kita pakai kutipan-kutipan yang Anda kasih sebagai panduan. Fokusnya apa? Ya soal ketidakpastian itu, terus kejadian-kejadian langka yang dampaknya wah, gila-gilaan dan kenapa kita sering salah paham soal ini. Intinya sih, kita mau gali saripati dari sumber ini buat Anda. Anggap aja jalan pintas, biar tahu banyak gitu. Plus, ada fakta unik biar nggak bosan lah. Siap? Yuk, kita mulai kupas. Sip. Yang bikin menarik ya, Taleb itu nunjuk ke masalah yang fundamental banget. Cara kita ngelihat hal-hal acak. Terutama, gimana kita seringkali kayak buta gitu, sama kejadian yang kesannya mustahil, tapi konsekuensinya masif. Nah, ini dia sebut angsa hitam. Jadi ini bukan soal nambah ilmu aja, tapi justru soal sadar, batas pengetahuan kita itu di mana? Oke, konsep pertama nih yang paling terkenal. Angsa hitam. Ini bukan burung beneran ya teman-teman, tapi metafora buat kejadian yang punya kayak 3 ciri gitu. Pertama, super langka. Bener-bener di luar dugaan. Kedua, dampaknya itu ekstrim, besar banget. Ketiga, nah ini dia, baru kelihatan bisa diprediksi atau masuk akal setelah kejadian. Kita kan seringnya fokus ke yang biasa-biasa aja ya, yang normal. Betul sekali. Kita tuh kayak mikir seolah hidup di mediokristan. Apa tuh? Ya dunia yang serba rata-rata lah, kayak tinggi badan orang, gampang ditebak polanya. Padahal, banyak hal penting yang benar-benar mengubah keadaan, itu justru adanya di ekstremistan. Dunia kejutan. Satu kejadian aja bisa ngubah segalanya. Contohnya, ya kesuksesan buku atau krisis finansial. Oh, kayak cerita klasik soal kalkun itu ya, yang dikasih makan tiap hari, terus dia mikir, wah manusia baik nih. Pas deket Thanksgiving, malah disembelih. Ini contoh masalah induksi kan. Kita nyimpulin dari data masa lalu, tapi ya itu, masa lalu nggak selalu bisa ngeramal kejutan besar. Kita kejebak pola. Persis. Dan yang bikin repot, begitu angsa hitam itu terjadi, kita langsung kayak punya tendensi buat bilang, harusnya udah bisa ditebak ini. Itu namanya retrospective plausibility, ilusi kejelasan setelah fakta. Nah, ini malah bikin kita makin lengah buat angsa hitam berikutnya. Bahaya kan? Wah, iya juga ya. Nah, ini nyambung nih ke jebakan berikutnya. Kekeliruan naratif. Narrative fallacy. Apaan tuh? Kita ini kan kayaknya butuh banget penjelasannya, jadi kita sering bikin cerita sebab akibat yang rapi, biar kejadian acal itu kelihatan masuk akal. Contoh gampangnya deh, pasar saham anjlok, langsung aja media ngasih penyebab yang jelas, A menyebabkan B. Padahal aslinya, wah jauh lebih rumit dan acak. Kita lebih suka salah tapi ceritanya enak didengar, gitu ya? Haha, iya bisa dibilang gitu. Dan ini nyambung banget sama masalah lain yang disebut bukti yang membisu atau silent evidence. Pernah dengar? Bukti yang membisu. Gimana tuh? Jadi gini, kita tuh gampang banget terpukau sama kisah sukses. Lihat penulis terkenal, pengusaha sukses kayak Onassis, atau petualang Casanova yang selamat dari banyak bahaya, kita lihat yang berhasil aja. Tapi kita lupa atau nggak lihat kuburan data yang hilang. Maksudnya, ya jutaan orang yang coba hal yang sama tapi gagal. Atau skenario-skenario buruk yang untungnya nggak kejadian sama si penyintas itu. Akibatnya apa? Ya, kita jadi terlalu optimis soal risiko. Kita lihatnya yang menang aja. Oh, jadi kita cuma lihat pemenangnya nggak lihat ribuan yang kalah dan nggak kedengeran kabarnya. Ini jelas bikin kita salah menilai peluang dan bahaya dong. Terus gimana cara hadapinya? Nah, untungnya Taleb nggak cuma nunjuk masalah. Dia juga kasih ide. Salah satunya soal kerapuhan atau fragility versus ketahanan atau robustness. Banyak sistem modern, contohnya bank-bank super besar itu, jadi rapuh karena, ya itu, kegedean dan saling terkait erat banget. Ingat krisis 2008? Lehman Brothers jatuh, yang lain ikut goyang semua. Makanya Taleb bilang, besar itu jelek dan rapuh. Gitu kira-kira. Termasuk juga soal masalah pakar kan? Katanya banyak ahli yang pede banget sama model prediksinya, tapi nggak sadar batas kemampuannya, terutama soal risiko kejadian langka ini. Mereka kadang punya arogansi epistemik gitu ya, ngerasa tahu lebih banyak dari yang sebenarnya. Persis. Nggak sadar sama apa yang mereka tidak tahu. Makanya, salah satu strategi Taleb buat ngadepin dunia penuh angsa hitam ini adalah
strategi barbel. Strategi barbel, kayak alat angkat beban itu? Iya, mirip idenya. Jadi hindari area tengah yang risikonya nanggung. Fokus aja ke kombinasi dua ekstrem. Sebagian besar aset Anda misalnya taruh di tempat yang super aman. Kayak uang tunai, obligasi pemerintah yang risikonya kecil banget. Terus, sebagian kecil aja, porsi yang sangat kecil, Anda pakai buat bertaruh pada peluang angsa hitam positif. Sesuatu yang risikonya tinggi banget, tapi kalau berhasil, wih, untungnya bisa luar biasa besar. Menarik. Jadi kayak main aman banget di satu sisi, sambil ambil sedikit risiko terkontrol di sisi lain buat potensi kejutan bagus gitu ya? Betul. Dan ini nyambung ke pentingnya redundansi. Punya cadangan. Kayak dana darurat deh. Ini kebalikan dari ngutang banyak. Redundansi itu bikin kita lebih tahan banting kalau ada guncangan tak terduga. Alam aja pakai redundansi kok, bukan optimasi sempit yang rapuh. Oke. Jadi kesimpulan akhirnya apa nih dari semua obrolan kita buat para pendengar? Ya, intinya sih dunia ini jauh lebih acak, lebih nggak terduga dari yang kita bayangkan atau yang model-model kita bilang. Prediksi kita itu punya keterbatasan besar, apalagi buat kejadian langka. Dan cerita-cerita rapi yang kita bikin buat nyederhanain dunia, itu bisa jadi malah menyesatkan kita. Jadi kuncinya bukan sok tahu bisa ngeramal yang nggak terduga ya, tapi lebih ke mengakui ketidakpastian itu, sadar batas pengetahuan kita, dan belajar buat lebih adaptif, lebih tahan banting. Nah, betul banget. Dan mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Sadar kalau kita ini punya kecenderungan alami buat cari cerita gampang, fokus ke yang kelihatan aja, dan gampang terjebak ilusi pemahaman. Kira-kira langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin pekerjaan Anda, biar jadi sedikit lebih tahan terhadap kejutan tak terduga. Tanpa perlu bola kristal tentunya. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut.